Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sabina Syarifah dari kelas 12 IPS 3. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Maisarah Mida Hasanah, biasa dipanggil Sarah. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ini Siva mau mewawancarai kakak. Pertanyaan pertama itu apa saja culture shock yang kakak rasain selama jadi mahasiswa? Oke, emang ada sih. Ini menurut pribadi aku, ada beberapa culture shock yang pernah aku alamin pas baru-baru masuk kuliah. Yang pertama tuh kalau SMA tuh kan kita sama guru kan. Beda kalau di kuliah tuh sama dosen. Kalau guru itu menurut aku tuh tipe ngajarnya tuh yang kayak nyuapin kita banget. Maksud nyuapin ini kayak dia terangin kita materi, kita mendengarkan, terus misalnya dia catetin di papan tulis, terus kita nyalin soal gitu kan. Kalau di kuliah tuh beda, kita datang ke kelas pertama kali itu jangan sampai kita tuh nggak bawa apa-apa. Maksud nggak bawa apa-apa tuh kita tuh harus baca buku dulu sebelum masuk kelas. Jadi dosen tuh misalnya mata kuliah apa ya, pokoknya dosen tuh bakal nanya langsung ke kita. Padahal kalau misalnya kelihatan nih orang-orang yang emang udah pernah baca buku sebelum masuk kuliah sama yang emang kosong gitu, masuk kelas tuh emang kita jadinya malu sendiri. Karena dosen itu dia bukan yang nyuapin kayak guru tadi, dia lebih nyuruh kita sendiri yang nyari-nyari bahan, nyari soal, nyari materi gitu. Baru setelah itu dia koreksi kita tuh betul atau salah. Menurut aku culture shock yang pertama sih itu, aku kaget banget, soalnya aku benar-benar bawa otak kosong ke dalam kelas, dan ada beberapa teman-teman yang emang udah nyiapin itu, jadi kita bakal malu sendiri gitu loh. Jadi kebiasaan-kebiasaan SMA tuh sebenarnya nggak bisa dibawa pas kita masuk ke dunia kuliah. Culture shock kakak yang kedua ada? Tadi selain yang tadi dosen sama guru ya, yang kedua tuh lebih ke apa, jadwal. Kalau di SMA kan mata pelajaran mapel, kalau di kuliah tuh matkul atau mata kuliah. Itu tuh yang aku paling kagetin. Kalau misalnya kita SMA tuh kan kalau tahun ajaran baru itu kan langsung keluar jadwal mapel kita kan, Senin ini, Selasa ini gitu, dan beserta jam-jamnya, siapa yang ngajar gitu kan. Kalau di kuliah tuh kita tuh harus, ini di UNAN ya, kita tuh harus berebut kelas gitu loh. Jadi ntar pas udah masuk semester baru, kita tuh harus rebutan kelas istilahnya. Sebenarnya nggak harus rebutan, tapi karena kita tuh kadang pengen dapet dosen yang bagus, yang seru, jadi kita tuh harus rebut-rebutan kelas beliau gitu. Dan biasanya kelas-kelas tuh ditentuinnya tuh dari kode dosen gitulah istilahnya. Jadi kita yang nentuin jadwal, kita yang pilih. Senin itu kita mau kuliah berapa matkul, itu kita sendiri yang pilih. Kita mau mata kuliah apa aja, kita susun lah itu tuh. Senin kita misalnya mau 3 matkul, jam 8, jam 10, sama jam setengah 2 misalnya. Itu tuh kita sendiri yang nentuin, yang milih-milih. Dan itu kalau misalnya kita tuh nggak pandai-pandai milih, aku pernah aku tuh milih mata kuliah yang 2 mata kuliah satu hari. Mata kuliah pertama tuh jam setengah 8, mata kuliah kedua tuh jam 4 sore. Sebenarnya kan itu kalau misalnya mungkin bagi kalian SMA kan enak dong, pagi kuliah terus ada tenggang waktu tuh nanti sore lagi ke kampus. Tapi sebenarnya tuh capek banget untuk bolak-balik ke kampus gitu loh. Jadi dibilang enak SMA, lebih enak SMA untuk diatur jadwalnya, ada plus minusnya. Tapi kalau dibilang yang ngambil matkul ini lebih enak juga, kadang enggak, karena berebut sama mahasiswa-mahasiswa lain. Dan aku tuh Fakultas Hukum itu kami satu angkatan ada 600 orang. 600 orang tuh lah yang berebut kelas-kelas di portal gitu, dan itu tuh sering hang gitu loh portalnya. Jadi itu shocknya. Terus kayak kalau misalnya cara belajar yang lain tuh terkait tentang bahan belajar. Kalau misalnya
SMA tuh kalian tuh dikasih kan ada buku paket gitu ya, atau misalnya si guru nih punya PowerPoint gitu ya. Sama di kuliah juga gitu, kita dikasih buku, bukan dikasih buku tapi dikasih referensi buku bacaan yang harus kita beli atau kita fotokopi sendiri atau pinjam ke cutting. Tapi dan kalau misalnya kayak PowerPoint itu juga masih ada dosen yang pakai itu. Tapi nggak cukup dengan itu aja, kita tuh dituntut kayak harus baca jurnal-jurnal luar, kita tuh dituntut harus. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian bikin makalah atau apa sih ya makalah gitu, sumber kalian tuh paling kan internet, terus buku gini-gini kan. Kalau kita tuh harus kayak minimal harus baca 5 jurnal atau minimal harus 5 artikel gitu. Terus kayak kalau misalnya cara belajar yang lain tuh terkait tentang bahan belajar. Kalau misalnya SMA tuh kalian tuh dikasih kan ada buku paket gitu ya, atau misalnya si guru nih punya PowerPoint gitu ya. Sama di kuliah juga gitu, kita dikasih buku, bukan dikasih buku tapi dikasih referensi buku bacaan yang harus kita beli atau kita fotokopi sendiri atau pinjam ke cutting. Tapi dan kalau misalnya kayak PowerPoint itu juga masih ada dosen yang pakai itu. Tapi nggak cukup dengan itu aja, kita tuh dituntut kayak harus baca jurnal-jurnal luar, kita tuh dituntut harus. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian bikin makalah atau apa sih ya makalah gitu, sumber kalian tuh paling kan internet, terus buku gini-gini kan. Kalau kita tuh harus kayak minimal harus baca 5 jurnal atau minimal harus 5 artikel gitu, lebih luas gitu, nggak cukup dengan PowerPoint dari guru-guru tuh atau dari buku-buku. Apalagi kan hukum tuh kan bukan, maksudnya tuh ngikutin perkembangan zaman. Jadi nggak bisa dengan buku-buku hukum yang lama, kecuali itu kitab yang kitab-kitab gitu kan. Jadi harus banyak-banyak baca artikel yang terbaru atau jurnal-jurnal yang terbaru. Ngebaca itu tuh kita belum kebiasa pas SMA. Aku pertama kali pas disuruh harus baca 5 jurnal, aku pusing banget baca 5 jurnal. Kita kan, kalian SMA kan, aku nggak tahu ya, tapi kan aku kalau SMA tuh aku nggak terbiasa gitu loh baca jurnal yang 5-10 halaman. Jadi pusing kalau pas aku kemarin dapat tugas kayak gitu ya. Soalnya aku nggak kebiasa pas SMA gitu. Terus Kak, pertanyaan selanjutnya itu, menurut kakak jurusan hukum itu kayak gimana sih? Kenapa kakak pengen masuk jurusan hukum? Alasan aku masuk hukum, sebenarnya nggak ada alasan yang, bukan nggak ada alasan, tapi aku tuh masuk hukum tuh awalnya nggak pernah mikir untuk daftar masuk jadi mahasiswa hukum. Maksudnya tuh hukum tuh pilihan terakhir lah gitu kan. Tapi lama-lama itu loh, untuk alasan aku masuk hukum tuh sebenarnya nggak ada yang spesifik, karena awalnya dulu aku emang nggak ada, bukan tujuan utamanya masuk hukum gitu kan. Tapi kalau ditanya alasan masuk hukum, yang pertama menurut aku hukum tuh salah satu jurusan yang profesinya udah jelas gitu loh. Misalnya kita tamat dari situ tuh udah ada udah dikotak-kotakin untuk masuk apa, misalnya kan bisa jaksa atau hakim atau pengacara at least, atau notaris juga bisa, atau seminimal-minimal itu bisa jadi legal konsultan. Dan legal konsultan tuh di setiap perusahaan pasti ada legal konsultan. Itu yang pertama. Alasan kedua itu sih menurut aku dulu anak hukum tuh keren aja, kesannya keren, bisa ngelihat suatu peristiwa tuh dari dua sisi. Jadi kita tuh kan sebagai anak hukum harus netral ya, nggak bisa kita tuh jadi tim pro aja, atau makanya kita tuh jadi dilatih buat ngelihat peristiwa tuh harus dari dua sisi, nggak bisa kita satu sisi aja gitu sih. Dan itu menurut aku keren, jadi alasan masuk hukum itu. Jadi sekian wawancaranya, terima kasih Kak Sarah untuk meluangkan waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.